Itu yang kita suaranya maksud. Di dapur. Oh, kamarnya anak apa? Sudah kerja, Mak. Yes, kita menang. Halo Azam. Baik. Bukan susah bayangnya. Ayo kalah. Satu. Kalah. Assalamualaikum. Kau kalah. Salam. Sudah siap? Nah, ini kita mulai aja nak ya. Sambil menunggu teman yang lain, kita mulai sudah karena sudah 7:53. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena atas nikmat kesehatan, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan aktivitas kita sebagaimana yang kita lakukan sehari-hari ya, yaitu belajar walaupun secara daring. Kemudian salawat beriring salam tak lupa pula kita hanturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membentangkan panji-panji kebenaran dan telah menghancurkan kebatilan-kebatilan di muka bumi ini. Ya baiklah, sebelumnya bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat, dahsyat, Allah. Puasa, masih semangat puasanya? Ya, alhamdulillah. Jangan lemes ya. Nah, jadi walaupun dalam keadaan berpuasa, kemudian belajar, harus semangat ya. Nah, jadi kalau kita berpuasa sambil belajar berarti selain kita mendapatkan pahala puasa, kita juga mendapatkan ilmu pengetahuan ya. Nah, jadi menuntut ilmu dalam keadaan berpuasa itu sangat ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa agar aktivitas yang kita lakukan senantiasa bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Ya, silakan dipimpin. Asbi, silakan dipimpin doa ya. Robbi zidni ilma jana ya. Kita berdoa, angkat kedua tangan, tundukkan kepala, majukan mata, berdoa dimulai. Doa sebelum berakhir. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni kalau diusahakan itu tangannya diangkat ya. Nah, jadi walaupun kita berdoa
berdoanya secara daring, secara online, kita tetap harus serius ya, nggak boleh main-main ya. Nah, jadi kalau kita berdoanya pembelajaran secara daring, kemudian berdoanya secara online, kita tetap harus serius, harus fokus ya. Banget. Nah, tadi kalau sudah temannya bilang angkat kedua tangan, berarti tangannya diangkat, tundukkan kepala. Nah, tujuannya menundukkan kepala supaya kita lebih serius ya, nah, lebih bersungguh-sungguh berdoa. Kemudian berdoa dimulai. Jadi doanya dibaca, jangan gak dibaca. Oke, kita lanjut. Kita hari ini masih pembelajaran PAI tentang kisah Nabi Hud ya. Oke. Nah, mungkin ada yang kemarin tidak sempat mengikuti pembelajaran. Ustazah mengulang kembali untuk yang sudah dengar kisah kemarin, didengar kembali nak ya, karena mengulang itu lebih baik, diulang-ulang materinya supaya kita lebih paham ya. Nah, jadi Ustazah menceritakan kembali di mana kisah Nabi Hud alaihissalam ini adalah nabi yang keberapa Nabi Hud? Ya, Adam, Idris, Nuh, dan Hud. Nah, jadi Nabi Hud ini adalah nabi setelah Nabi Nuh ya. Nah, kemudian sebelum Ramadan kita sudah pernah belajar tentang kisah Nabi Nuh ya. Nah, kita sudah belajar kisah Nabi Nuh di mana pengikut-pengikut yang tidak mau mengikuti Nabi Nuh itu dihantam dengan ombak. Iya, dihantam dengan ombak dan banjir ya. Nah, kemudian untuk pengikut-pengikut yang melawan Nabi Nuh, yang membangkang terhadap Nabi Nuh, yang terkena banjir, yang dihantam dengan banjir, kemudian selamat, ya. Jadi pengikut-pengikut yang tidak mau mengikuti Nabi Nuh tadi, yang terkena banjir tetapi selamat, ya. Ada yang selamat, ada yang tidak selamat ya. Yang selamat itu menjadi umat Nabi Hud lagi ya. Nah, itu menjadi umat Nabi Hud lagi. Nah, kemudian menjadi kaum Nabi Hud, di mana kaum itu disebut dengan kaum kaum Ad ya. Nah, jadi kaum Ad ini adalah kaumnya Nabi Nuh sebelumnya yang tidak mau mengikuti Nabi Nuh, kemudian dihantam oleh banjir ya. Nah, dihantam oleh banjir, tetapi selamat ya, selamat. Nah, setelah selamat menjadi kaum Nabi Hud lagi. Nah, tetapi sebutannya adalah kaum Ad ya, disebut dengan kaum Ad. Nah, setelah menjadi kaum Nabi Hud, nah, kaum Ad ini tetap juga tidak mau mematuhi Nabi Hud, ya benar sekali ya. Nah, yang tadi sudah jadi umatnya kaumnya Nabi Nuh, tidak mau mendengar Nabi Nuh, kemudian dihantam banjir, selamat, tetap juga tidak mau bertobat dan kembali menjadi umat Nabi Hud. Akan tetapi setelah menjadi kaum Nabi Hud, tetap juga ya, nah tidak mau juga mengikuti perintah Nabi Hud, hanya sebagian saja yang mau mengikuti. Nah, sebagian lagi tidak mau mengikuti. Nah, sehingga disebut dengan kaum Ad dan terkena musibah lagi ya. Nah, terkena azab lagi ya. Nah, Allah kasih azab lagi sama mereka. Nah, tadi ya, ini sudah ada soal yang kita bahas kemarin, ada disebutkan kelebihan kaum Ad. Apa saja sih kelebihan kaum Ad? Nah, jadi kelebihan kaum Ad itu, mereka itu memiliki tubuh yang gagah, ya, yang gagah dan kuat. Nah, maksudnya kena gagah itu maksudnya mereka itu postur tubuhnya kan besar-besar. Nah, kemudian
Mereka itu kalau kita bertanding sama mereka, kita kalah ya. Nah, karena kita pendek-pendek. Kalau mereka itu postur tubuhnya tinggi-tinggi, kemudian besar-besar ya. Nah, kuat. Kemudian mereka juga itu sangat pandai membuat bangunan-bangunan besar, megah dan kuat ya. Nah, coba lihat ini, ada gambar ini ya. Ini ada gambar di bukunya ya. Lihat ya gambar pertama. Itu adalah bangunannya. Bangunan yang dibuat oleh kaum Ad ya. Mereka sangat pandai membuat bangunan-bangunan yang kuat, kokoh ya. Nah, itulah kelebihan kaum Ad. Nah, kemudian selain itu juga mereka membuat patung-patung ya. Nah, jadi patung-patung yang mereka buat itu kemudian mereka sembah lagi ya, sama seperti kisah yang sebelumnya Nabi Nuh ya. Mereka membuat patung-patung kemudian mereka sembah lagi. Nah, sehingga di sini Nabi Hud datang menyampaikan perintah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, di sini Nabi Hud menyampaikan ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kaum Ad ini tetap juga tidak mau mengikuti ajaran Nabi siapa? Nabi Hud alaihissalam ya. Nah, sehingga Allah menurunkan azab berupa apa? Berupa apa azabnya? Musim kemarau. Ya, musim kemarau ya, musim kemarau yang berkepanjangan. Nah, di situ tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman itu semuanya kering, hewan-hewan juga mati. Tetapi dari kejadian tersebut kaum Ad ini juga tidak mau mengambil pelajaran ya. Nah, mereka tidak mau mengambil pelajaran bahwa ini adalah azab. Nah, mereka tetap kokoh menyembah berhala sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Hud dan pengikut yang mau mengikuti Nabi Hud untuk berhijrah atau berpindah tempat ya. Nah, sehingga kaum Ad tadi yang sombong dengan kekuatannya, yang merasa benar, maka Allah menurunkan azab kembali berupa angin topan dan angin hitam ya. Nah, ketika awan hitam dan angin topan itu datang, kaum Ad juga berpikir bahwa ini adalah angin biasa ya, bukan angin apa-apa. Nah, ini tidak berbahaya. Akan tetapi setelah mereka masuk ke dalam gulungan, barulah mereka menyadari. Akan tetapi tobatnya sudah tidak diterima karena sudah banyak peringatan yang diberikan, tapi mereka tidak mau mendengarkan ajarannya ya. Nah, mulai dari Nabi Nuh tidak mau mengikuti, selamat lagi dari banjir, tidak mau lagi mengikuti Nabi Hud, sehingga Allah menurunkan azab kembali dengan menurunkan angin topan dan angin topan. Ini ya, ini kisahnya kemarin sudah dibaca Novel Afkar. Sudah teman-teman. Ini kemarin yang kita jawab ya. Nah, ini yang kita sudah jawab bersama-sama. Kemudian sifat apa saja yang dapat kita teladani? Coba apa sifat apa yang kita bisa teladani? Ya, yang sudah menjawab kemarin. Apa, Nak? Menyembah Allah. Ada yang kemarin menjawab. Nah, ayo, apa jawabannya? Menyembah berhala. Nah, tidak boleh berputus asa ya. Nah, apa maksudnya tidak boleh berputus asa? Ketika orang tidak mau menerima ajaran kita yang benar, ketika kita mengajarkan sesuatu kebaikan, kemudian ada orang yang tidak mau mendengarkan, kita tidak boleh berputus asa ya. Nah, kita tidak boleh berputus semangat. Kemudian tidak boleh bersifat sombong ya. Nah, tidak boleh
bersifat sombong, punya kelebihan sedikit, sombong. Misalnya bisa membuat suatu karya, sombong, ya. Punya kekayaan, sombong. Nah, itu tidak boleh. Atau saya bisa ustazah, saya bisa membuat membuat karya ustazah. Tapi dipamerkan, kemudian di teman-teman yang lain dikatakan kamu tidak bisa, saya hebat. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, itu sudah bersifat sombong. Oke, dari kisah Nabi Hud yang sudah kita bahas, kira-kira ada pertanyaan, Nak? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut mengerjakan tugas ya. Nah, ini untuk kalau ada bukunya yang terkumpul kemarin, nanti lihat di layar, Nak ya. Salah. Ini yang kemarin sudah kita bahas, kegiatan 2 menjawab pertanyaan. Coba kita lanjut mengerjakan ini nomor. Nah, coba yang ini kita kerjakan ya. Nah, insya Allah soal-soal yang kita bahas, insya Allah itu yang akan keluar di soal pas ya. Nah, makanya kita sama mengerjakan biar kita paham. Oke, silakan dibuka Nak halaman 186. Ayo dibuka halaman 186. Coba kita kerjakan dulu 5 nomor ya. Kita kerjakan dulu 5 nomor. Bentar, kita bahas. Nah, dikerjakan dulu 5 nomor ya. Nah, dikerjakan 5 nomor ya, nomor 1 sampai nomor 5. Sudah Ustazah. Dengan kebenaran Ustazah. Halaman 186. Cepat sekali. Sana dia Ustazah. 186 nomor 1 sampai 5. Ustazah, buku saya ada di sekolah. Ya, dilihat di layar Nak ya. Nah, kemarin kan mereka tugas-tugasnya semua di situ dikerjakan. Sudah. Untuk Arka lihat di layar ya, buku soalnya ya, dibaca di layar aja Nak. Sudah. Ya, yang sudah ditunggu dulu temannya ya. Nomor 1, Nabi Hud diutus berdakwah kepada kaum ... Nomor 2, kaum Ad memiliki keahlian ... A. Memahat dan membuat gedung. B. Membuat kesenian dan pertunjukan. C.
berkebun, dan bercocok tanam. Kan, tadi sudah ada Ustazah jelaskan. Nah, kaum nomor 3, kaum Ad memiliki sifat titik-titik. Lihat nak di layar, itu ada halamannya sudah di situ 186. Nomor 3, kaum Ad memiliki sifat titik-titik. A, rendah hati. Nggak kelihatan, ini masih di sini, masih di datanya nggak kelihatan buku. C, setia kawan. Apa yang udah kelihatan? Layarnya nggak kelihatan lamanya. Udah kelihatan ke soalnya di layar? Enggak, adanya Adanya apa? yang tadi yang belum dipencet, Ya. Kenapa ini angkat tangan semua? Ini sudah kelihatan nggak? Sudah kelihatan halaman 186. Sudah kelihatan nggak di layar, Nak? Sudah? Dikerjakan ya. Khaira dikerjakan, Nak ya. Saya sudah. Ya, yang sudah tunggu temannya dulu. Aidan kalau menguap ditutup. Kebiasaan kan? Kalau menguap harus ditutup. Ya, sudah. Sudah. Ya, ditunggu dulu temannya ya. Masih ada yang belum. Davina Saya sudah, Ustazah. Davina sudah? Bentar lagi, Ustazah. Nah, kan temannya masih ada yang belum. Ya, nanti tunggu ya. Zuhaira juga. Kita tunggu temannya dulu, Nah ya. Nanti Ustazah minta satu persatu menjawab. Diusahakan jawabannya sendiri, Nah ya. Usahakan dicari sendiri jawabannya ya. Coba kalau ini Ustazah bantu. Tadi Ustazah sudah baca nomor berapa? Nomor 3. Kaum Ad memiliki sifat titik-titik. A, rendah hati. B, sombong. C, setia kawan. Nomor 4, Allah mengazab kaum Ad dengan titik-titik. A, banjir bandang. B, angin topan. C, gempa bumi. Tahu nggak apa itu azab? Nomor 5, ketika kaum Ad takabur, Allah mengingatkan dengan titik-titik. Akan dikerjakan ya. Tidak dijawab ya.
Khadijah sudah kan, Nak? Sudah. Mana punya Khadijah? Asam sudah? Arka, jawabannya ditulis di buku tulis saja kan ya? Arka ada buku tulisnya nggak? Buku tulis kosong. Buku tulis PA-nya ada? Arka ada buku tulis, Nak? Arka ada buku tulis? Ya, kalau ya, tulis itu aja. Jadi tidak usah ditulis soalnya, Nak ya, langsung tulis jawaban. Misalnya nomor 1 jawabannya, misalnya Arka pilih A, tulis nomor 1 A. Nomor 2 jawabannya apa? Muat apa? Tidak usah ditulis soalnya ya. Arka ya, langsung tulis jawabannya, Nak. Makanya inilah mama dan yang Jawab, Nak ya, jangan dijawab. Ya. Arka sudah dijawab? Ya. banjir. Kanza Aisyah sudah? Alhamdulillah. Kaira sudah? Sudah? Ain sudah? Ain sudah kan, Ain? Sudah? Halaman berapa? Halaman berapa? Oke, sambil menunggu yang lain. Ya, kita lihat ya yang nomor 1. Coba yang dibaca soalnya ya. Lihat di layar kalau ada bukunya ya. Coba nomor 1 yang baca. Ain Nur Hudaya. Nomor 1 dibaca sama jawabannya ya. Besarkan suaranya, Nak. Nabi Hud
diutus itu diutus ya. Diutus kemudian kepada kaum apa jawabannya nak? Kaum apa? Apa jawabannya Ain? A, B atau C? Hah? Iya, jawaban yang nomor 1 adalah C ya. Jadi Nabi Hud diutus berdakwah kepada kaum Ad ya. Nah, jawaban nomor 1 adalah C. Kalau benar dicentang benar ya, kalau salah dicentang silang ya. Nah, harus jujur. Kalau salah dicentang silang. Kalau benar diberi tanda centang ya. Kalau salah diberi tanda silang. Oke, nomor 1 jawabannya C ya. Kita lanjut nomor 2. Najwa ditutup menguap. Lanjut nomor 2, Arkananta. Dibaca di layar nak, di layar. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan nak? Nggak kelihatan? Oke, kita ganti aja ya. Rial. Nomor 2, Rial nak. Dibaca nomor 2. Kaum Ad memiliki keahlian apa? Apa jawabannya nak? Nomor 2, apa jawabannya? Kaum Ad memiliki keahlian ya, A memahat dan membuat gedung ya. Nah, jadi nomor 2 jawabannya adalah A. Ya, ada yang salah di nomor 2? Nah, jadi kalau ada yang jawab yang lain berarti salah ya, selain A ya. Nah, nomor 2 jawabannya A. Kalau benar diberi tanda centang, kalau salah diberi tanda silang. Nomor 3, Asmi menguap ditutup. Nomor 3, Kaira. Ayo Kaira, nomor 3 dibaca. Nomor 3. Ayo nomor 3 dibaca. Kaum Ad memiliki sifat apa? Faidan ditutup, Mbak Faidan. Apa jawabannya? Iya, jawabannya adalah B ya. Nah, jadi kaum Ad itu memiliki sifat sombong ya. Nah, dari ceritanya tadi bahwa kaum Ad ini tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh dan Nabi Hud. Nah, kemudian nomor 4 yang baca semua. Raihan. Ayo Raihan nomor 4. Dengan apa?
Ya, jawabannya adalah angin topan ya. Jadi azab yang diberikan Allah kepada kaum Ad itu adalah angin topan ya. Untuk azab yang pertama itu adalah musim kemarau yang berkepanjangan. Nah, ini kan pilihannya tidak ada di nomor 4. Nah, berarti jawabannya adalah angin topan. Ya, betul ya jawabannya Raihannya. Nomor 5 yang baca. Kasam nomor 5. Kasam nomor 5 dibaca. Jawabannya, ya, ketika kaum Ad takabur, Allah mengingatkannya dengan apa? Kekeringan ya. Nah, jadi tadi kaum Ad ini kan sombong. Kemudian Allah mengingatkan atau memberi peringatan, memberi azab pertama dengan musim kemarau yang berkepanjangan ya, kekeringan. Hewan-hewan haus sehingga hewan-hewan tersebut mati, tetapi tidak menjadi pelajaran untuk kaum Ad. Oke, sampai di sini jawabannya 5 nomor betul semua. Betul. Ya, alhamdulillah. Ada yang salah satu? Ada yang salah? Ada yang satu salah? Jujur ya, enggak apa-apa nah ya. Kalau kalian salah satu ya enggak apa-apa, kan jawaban kalian. Kalian yang jawab. Nanti kalian bisa menilai, oh berarti saya harus lebih banyak membaca lagi. Jadi usahakan kalau mengerjakan harus dikerjakan sendiri. Kan sudah pandai ya, sudah pintar semua membaca. Walaupun masih ada yang mengeja, tapi kan sudah bisa. Jadi dicoba ya, dicoba. Coba terus membaca sendiri ya kan. Jangan dibantu terus menjawabnya. Kalau kalian dibantu terus, ketika naik di kelas 2 nanti akan kesulitan ya. Nah, nanti kalau di kelas 2 itu kalian sudah harus betul-betul mandiri. Nah, tidak boleh lagi sudah dibantu ustazah di kelas. Sudah kelas 2 nanti soal-soalnya sudah harus baca sendiri. Kalau kelas 1 kan masih dibantu ustazah, tapi kalau sudah kelas 2 betul-betul sudah harus mandiri. Jadi ustazah menyarankan kalau ada yang masih dibantu-bantu mengerjakan soal, mulai sekarang belajar mengerjakan mandiri ya, belajar mengerjakan sendiri ya, karena kalian dah lama lagi naik kelas 2, lama lagi sudah meninggalkan kelas 1 Abu Bakar ya. Insya Allah bulan depan, bulan Juni, bulan depan itu insya Allah pembelajaran kita tidak banyak tidak berlangsung lama. Kemudian kalian sudah ujian kembali, ujian penilaian akhir semester ya. Nah, ujian penaikan kelas. Sudah naik kelas 2, dah lama sudah kelas 2 kalian ya. Dan terasa sudah setahun bersama ustazah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, ustazah mau memberikan tugasnya itu halaman 186 bagian 2 nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya. Coba kalian lihat, nah ya, itu kan tadi yang kita kerjakan bagian 1 berilah tanda silang. Kemudian yang di bawahnya ada nomor 2, lengkapi
pernyataan di bawah ini dengan benar. Ya, nah itu kan ada nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nah, Ustazah minta kalian mengerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ya, 5 nomor aja yang dikerjakan. Nah, enggak usah sampai 10 ya. Nomor kalau sampai 10 terlalu banyak ya. Kalian puasa. Mampu nanti membacanya terlalu banyak. Nah, Ustazah kasih nomor 1 sampai nomor 5 saja ya. Ya, itu untuk penugasan PAI hari ini ya. Nah, jadi jangan lupa dikerjakan. Ya. Insya Allah pada saat setelah libur nanti kita masuk ada pengumpulan tugas yang Ustazah list untuk PAI yang ini ya, tugas halaman 186 nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya. Nah, Ustazah pesan kembali jangan lupa mengerjakannya secara mandiri ya. Nah, jangan dibantu lagi ya, kan tadi sudah Ustazah jelaskan. Kalau nanti kalian menjawab masih bingung, dibaca kembali bacaannya ya. Nah, jadi dibaca kembali, nah jangan lagi nggak tahu saya Bunda. Nah, Bunda aja lagi yang jawabnya. Ustazah yakin kelas 1 Abu Bakar sudah pandai, sudah bisa, sudah mampu menjawab soal ini ya. Usahakan ya, diusahakan dikerjakan secara sendiri. Kalaupun kalian sudah kerjakan, lihatkan bundanya, Bunda ini jawaban saya. Bunda sudah betul belum? Nah, pun kalau ada yang salah, tidak usah diganti ya. Nanti Ustazah yang koreksi. Tidak apa-apa salah nah ya. Nah, salah itu bukan sesuatu hal yang harus ditakutkan. Takut saya salah Ustazah. Nanti nilai saya jelek. Tidak usah ditakutkan, kan kalian yang isi sendiri, kalian yang baca sendiri. Jadi belajar ya, jangan takut salah. Walaupun salah tidak apa-apa. Nah, nanti kalau misalnya sudah kalian terima kemudian ada yang salah, berarti di situ kalian harus lebih giat lagi membaca. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, Ustazah akhiri dulu ya. Kita masuk Zoom kembali jam 8.45. Sekitar 10 menit lagi kita masuk Zoom ya. Nah, istirahat aja di tempatnya lah ya. Karena kan kalau makan tidak boleh, puasa. Nah, baring-baring aja dulu sambil menunggu 10 menit ya. Tidak apa-apa ya. Oke, nah baiklah, marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua tutup ya. Ustazah tutup ya, biar kita bisa baring-baring dulu ya. Kita bisa baring-baring. Ya.